Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, a'azani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya, pembahasan tentang hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ibn Rajab yang disyarah ya, yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi dan disempurnakan dan disyarah oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, dan kita masuk hadis ke-12 ya, masih hadis ke-12. Tafadhal Syekh Muhammad Syafi'i membacakan hadisnya. Naam, barakallahu fikum. Naam, tafadhal dibacakan hadisnya. Afwan Ustaz, Ana sedang safar jadi tidak membawa kitabnya Ustaz. Oh, baik, barakallahu fikum. Ana bacakan. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala, berkata penulis yang semoga Allah merahmatinya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, min husni islamil mar'i min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i, di antara bagusnya atau sempurnanya keislaman agama atau keislaman seseorang itu, tarkuhu ma la ya'ni, yaitu dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya, tidak bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya ya. Kita lanjutkan, sebenarnya sudah kita ulas ya, ikhtisar atau mukhtasar, ringkasan dari penjelasan Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Kemudian kita akan memurojaah kembali ya. Berkata beliau rahimahullah ta'ala setelah membawakan derajat hadis ini ya di awal-awal penjelasan tentang hadis ini. Kemudian kita tidak memperpanjang itu karena itu berkaitan dengan mustalah hadis, ulumul hadis. Kemudian kata beliau, wahadal hadis, hadis ini, hadis tentang baiknya sempurna Islam seseorang, yaitu meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya, merupakan aslun azimun min usulil adab. Ini merupakan pondasi utama, bahkan yang paling agung di antara usul-usul adab. Usul-usul adab ya, yaitu perbuatan yang baik, ya, akhlak yang baik, itu usulnya hadis ini. Kemudian beliau membawakan riwayat waqad haka al-Imam Abu Amr ibn Salah rahimallahu ta'ala, kata beliau, dari Abi Muhammad, dari Abi Zaid, Imam Malikiyah fi zamanihi, dia pernah berkata, jima'u adab ay jima'u adabil khairi wa azimatu tatafarra'u min arba'ati ahadis. Kata beliau ya, bahwa hadis-hadis yang mengumpulkan ya, adab-adab yang baik itu ada pada 4 hadis utama dari Nabi SAW. Yang pertama, hadis Abu Hurairah, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis yang kedua, hadis ini, hadis Abu Hurairah juga, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kemudian hadis yang ketiga, hadis tentang wasiat Nabi kepada seseorang yang meminta wasiat, yaitu Nabi mengatakan la taghdab, jangan marah. Kemudian sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, yaitu al-mu'minu yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi ya. Seorang mukmin itu mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, 4 hadis ini menunjukkan akan kesempurnaan akhlak seseorang, di mana dia berusaha untuk menahan dirinya dari mengganggu orang lain.
Ya, kita tahu bahwa orang yang baik itu kan orang yang tidak pernah mengganggu kita. Kemudian setelah itu dia juga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Artinya dia berbuat baik kepada saudaranya sebagaimana dia ingin dibaikin orang. Kita itu kan kalau dibaikin orang senang, maka dia juga ingin berbuat baik kepada orang. Ya, sebagaimana dia ingin diperlakukan dengan baik. Dia ingin dapat manfaat yang banyak, dia ingin baik, dia ingin bermuamalah dengan baik, maka dia pun berhubungan dengan orang lain dengan cara yang baik. Maka 4 hadis ini kata beliau menukilkan ya di sini riwayat yang disampaikan Ibnu Salah dari Abi Muhammad Abi Zaid Imam Malikiyah pada zamannya tentang usul adab pada 4 hadis ini. Kemudian setelah itu Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala menjelaskan makna hadis ini secara global. Kata beliau, makna hadis ini ya, anna min husni islamihi, bahwa sempurnanya Islam seseorang itu taraka ma la ya'nihi min qaulin wa fi'lin. Ketika dia mampu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya, yang bukan urusannya, yang tidak mendatangkan manfaat untuk dirinya, dunia dan akhiratnya, baik ucapan atau perbuatannya. Waqtasara ala ma ya'nihi minal aqwali wal af'al, dan dia mencukupkan melakukan sesuatu yang sangat dia perhatikan yang bisa bermanfaat untuk dirinya, baik ucapannya atau perbuatannya. Adapun makna yakni, yaitu sesuatu yang urusannya, perkaranya, anta ta'allaqa inayatuhu bihi. Maksudnya sesuatu yang berhubungan dengan hal perkara yang paling dia perhatikan. Ya. Wa yakunu min maqsadihi wa matlubihi. Bisa jadi itu merupakan sesuatu tujuan, cita-citanya, keinginan dia. Wal inayah, dan yang dimaksud dengan inayah dari kalimat ya'nihi tadi masdarnya inayah, syiddatul ihtimami bisyai', yaitu kesungguhan perhatian yang sangat besar pada perkara itu. Ya. Dalam bahasa Arab dikatakan anahu ya'nihi, artinya dia benar-benar memperhatikan masalah ini. Ini sangat penting baginya. Ini perkara yang sangat sangat dia perhatikan, sangat dia pedulikan. Ai idah tamma bihi wa talabahu, yaitu sesuatu yang sangat dia sungguh-sungguh ingin melakukannya dan dia sangat perhatian padanya. Maka hadis ini menunjukkan ya bahwa orang-orang yang muslim yang sempurna Islamnya itu dia benar-benar memperhatikan sesuatu yang sangat dia pedulikan, yang jadi cita-citanya, harapannya, sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, terutama untuk akhiratnya. Sehingga Nabi SAW menyebutkan kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat buatnya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, melanjutkannya, walaisal muradu annahu yatruku ma la inayatan lahu bihi wala iradatan bihukmil hawa wa talabin nafs. Kemudian beliau menyebutkan, bukan berarti ya maksud hadis ini yaitu meninggalkan yang bukan urusannya sesuai dengan standar nafsu. Ya, bukan berarti ini kan bukan urusan saya, ini bukan urusan saya sehingga saya tinggalin aja. Kan baiknya Islam seseorang yaitu meninggalkan yang bukan urusannya, ini bukan urusan saya. Nah, kalau itu sesuai dengan hawa nafsunya, maka ini nggak benar. Misal dia melihat saudaranya sedang kesulitan, padahal dia mampu menolong. Lalu dia mengatakan, kan baiknya Islam seorang tidak meninggalkan urusan yang bukan urusan, itu kan bukan urusan saya. Ini salah dalam memahami makna hadis ini. Karena di dalam hadis ini, kata beliau, bal bihukmi syar'i wal Islam. Yang dimaksud dengan meninggalkan yang bukan urusannya sesuai dengan syariat Islam. Jadi ada perkara-perkara yang memang bukan urusan kita, tapi ini urusan kaum muslimin. Maka ada amar ma'ruf nahi mungkar, ada nasihat menasehati, ada menegur, misalkan ada mendidik, ya, ada memberikan hukuman, itu sesuai dengan syariat Islam, maka ini tidak berlaku kaidah yang bukan urusan saya, ya. Maka ketika ini bukan urusan kita, tapi ini urusan kaum muslimin misalkan, maka saat itu dia harus melakukannya, ya. Walihada ja'alahu min husnil Islam. Makanya Nabi di dalam hadis ini menyebutkan min husnil Islam, sempurnanya Islam seseorang, ya. Maka faida hasunal Islamul mar'i, ketika sempurna Islamnya seseorang, taraka ma la ya'ni fil Islam minal aqwali wal af'al. Saat itu seseorang
akan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk dirinya, baik ucapan atau perbuatannya. Sehingga dia maknanya ini hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berbuat, karena kalau nggak bermanfaat, maka dia akan tinggalkan, dia tidak akan melakukan perbuatan tersebut atau tidak akan mengucapkan perkataan tersebut. Kemudian beliau menyebutkan eh, kenapa disebutkan di sini kesempurnaan Islam seseorang. Beliau mengatakan wa innal Islam, karena Islam itu wa innal Islam al kamil al mamduh, Islam yang sempurna yang terpuji tersebut, yadkhulu fihi tarkul muharramat, termasuk di dalamnya meninggalkan yang haram-haram. Nah, seseorang itu, kita di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau melihat orang Islam yang dia meninggalkan yang haram-haram, maka kita katakan ini orang alim, ini orang baik, ini orang soleh. Dia meninggalkan yang haram-haram. Dan seperti inilah Islam yang baik. Sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, Al-Muslimu man salim al-muslimuna min lisanhi wa yadih. Seorang Muslim itu adalah seseorang yang Muslim yang lainnya selamat dari keburukan tangan dan lisannya. Itu Islam yang baik. Ya. Nabi SAW menyebutkan orang Islam itu orang yang menyelamatkan orang Islam yang lain dari tangan dan lisannya. Artinya dia tidak mengganggu orang lain, tidak menyakiti orang lain, tidak menzalimi orang lain dengan lisan dan tangannya. Kemudian belum melanjutkan, wa idza hasunal Islam, apabila sempurna Islam seseorang, iktadatar kama la ya'ni kullahu minal muharramat wal mutasyabbihat wal makruhat wa fudulul mubahat allati la yahtaju ilaih. Beliau mengatakan ini menunjukkan nih, ciri-ciri orang yang sempurna Islamnya itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya tentunya. Baik yang haram-haram, karena bahaya di akhirat, yang haram-haram ini akan menjadikan musibah bagi dirinya. Allah akan mengancam dengan azab. Begitu juga yang mustabihat. Mustabihat ini hampir-hampir dia jatuh ke dalam perkara yang haram karena dia nggak tahu. Makanya dia harus warok, meninggalkan yang syubhat juga. Dan makruhat, apalagi yang makruh-makruh ya. Yang haram apalagi. Dan yang makruh pun, walaupun makruh tetap dia tinggalkan. Dan termasuk kata beliau di sini, wa fudulul mubahati allati la yahtaju ilaihi. Termasuk perkara yang mubah, yang berlebih-lebihan, yang dia nggak butuh sebenarnya. Sehingga dia zuhud. Ya, inilah zuhud. Hakikat zuhud itu, dia meninggalkan sesuatu yang tarku mala yanfa'u fil akhirah. Meninggalkan apa yang tidak bermanfaat di akhiratnya. Kalau warok, tarku mala yadurru fil akhirah. Meninggalkan yang berbahaya baginya di akhirat. Tapi kalau zuhud tingkatannya lebih tinggi lagi. Bahkan sesuatu yang mubah, tapi ini berlebih-lebihan dan dia nggak butuh. Dan di akhirat nanti dia nggak dapat pahalanya. Ya, dia hanya menyanyiakan waktunya, menyanyiakan hartanya dengan perkara yang mubah ini, dia tinggalkan. Karena dia ingin benar-benar waktunya, hartanya, tenaganya, usahanya benar-benar ingin dia jadikan modal untuk bertambah-tambah kebaikannya di akhirat. Ya. Fa inna hadza kullahu la ya'nil muslim idza kamula islamuhu. Maka kata beliau, orang Islam kalau seperti ini, dia bisa sampai tahapan meninggalkan yang mubah, yang nggak dia butuhkan, yang dia berlebihan. Paling kalau dia sampai bisa meninggalkan hal ini menunjukkan sempurna Islamnya seseorang tersebut. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala dalam syarahnya, ya, Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, menyebutkan hubungan antara sempurna Islam seseorang itu dengan perbuatan ihsan. Makanya beliau mengatakan, wa balagha ila darajatil ihsan. Kalau sudah sempurna Islam seseorang, maka dia akan sampai pada derajat ihsan. Dan derajat ihsan itu pada pertemuan yang sebelumnya, ya, khususnya saat kita menjelaskan hadis yang kedua, hadis Jibril tentang makna ihsan, Nabi SAW menyebutkan ihsan itu an ta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Subhanallah, ya. Lihat, beliau menggandengkan antara sempurnanya Islam seseorang dengan ihsannya seseorang. Maka apa korelasinya? Apa hubungan antara ihsan dan sempurnanya Islam seseorang dengan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat? Beliau mengatakan, "Faman abadallaha ala istihdari kurbihi wa musyahadatihi biqalbihi,
au 'ala istihdari qurbillahi minhu wattila'ihi 'alaihi. Karena seseorang apabila beribadah kepada Allah dengan menghadirkan, meyakini dan menghadirkan dalam hatinya bahwa Allah Maha dekat. Allah Maha dekat dan Allah menyaksikan. Selain Allah Maha dekat, Allah juga menyaksikan perbuatannya, menyaksikan dirinya. Dia yakini di dalam hatinya bahwa Allah Maha dekat dan menyaksikannya. Kemudian dia juga meyakini bahwa selain Allah Maha dekat, Allah juga melihat dan nampak semua perbuatannya di hadapan Allah. Faqad hasuna islamu. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, apabila seorang sampai derajat ihsan ini, maka orang ini sempurna keislamannya. Makanya derajat ihsan itu ditanyakan setelah iman. Setelah malaikat Jibril bertanya tentang Islam, tentang iman, kemudian bertanya tentang ihsan. Maka ini derajat yang sempurna bagi keislaman seseorang. Mengapa korelasi beliau menyebutkan derajat ihsan muhsin ini dengan seakan-akan muraqabatullah, merasa diawasi Allah dengan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat? Beliau mengatakan, kenapa orang ini sempurna Islamnya? Waladhima min dzalika an yatruka kullu ma la ya'nihi fil Islam. Karena konsekuensinya saat seseorang meyakini Allah melihat dia, dia merasa diawasi Allah, dia merasa dilihat oleh Allah dan semua perbuatannya, semua ucapannya, bahkan isi hatinya Allah mengetahuinya, Allah menyaksikannya, maka saat itu pun dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya di dalam Islam ini. Kenapa? Karena dia tahu Allah sedang melihatnya. Wa yashtaghilu bima ya'nihi fihi, maka dia pun menyibukkan diri melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat, yang diridhoi dan dicintai Allah, karena dia meyakini dan dia merasakan bahwa Allah melihatnya, Allah menyaksikannya, Allah sedang memperhatikannya, Allah mengetahui semua tindak tanduk pergerakannya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan ada buah yang manis dalam masalah ini. Fa innahu, apabila seseorang pada sampai derajat ihsan ini dan dia sampai derajat meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya, yatawalladu min hazainil maqamaini al-istihya'u minallah wa taraka kullu ma yustahyi minhu. Maka ketika seseorang mendapatkan dua makom ini, dua makom itu meyakini, menghadirkan dalam hatinya bahwa Allah Maha dekat dan meyakini Allah mengawasinya. Ini muraqabatullah, meyakini bahwa Allah mengawasinya, maka akan lahir dari sifat ini atau dua kedudukan ini yang ada di dalam hatinya, lahirlah cahaya malu kepada Allah, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mampu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat karena dia malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau rahimallahu taala membawakan riwayat-riwayat yang berkaitan tentang malu kepada Allah. Di antaranya di dalam Musnad Imam Ahmad, ya, dan juga diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ibnu Abi Syaibah dan yang lainnya dari Ibnu Mas'ud secara marfu, ya, diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu secara marfu, maksudnya disebutkan di sana Nabi SAW bersabda, al-istihya'u minallahi ta'ala, merasa malu di hadapan Allah itu, an tahfadar ra'sa wa ma hawa, ketika engkau menjaga kepala dan isi kepalamu, menjaga pikirannya, menjaga kepala dan isi kepalanya. Kemudian wa tahfadul batana wa ma wa'a, dan menjaga perut dan apa yang ditampung oleh perutnya. Kemudian wal tadhkuril mauta wal bila, dan engkau selalu mengingat kematian dan kebinasaan. Faman fa'ala dzalika, siapa yang mengamalkan itu, faqad istahya minallahi haqqal haya, sungguh orang ini telah benar-benar mengamalkan, mengimplementasikan sebenar-benarnya hakikat merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian beliau juga membawakan perkataan waqala ba'duhum, berkata sebagian mereka para salaf, istahyi minallahi ala qadri qurbuh minka wa khafillaha ala qadri qudratu alaika. Malulah engkau kepada Allah sebagaimana engkau mengetahui bahwa Allah dekat denganmu, dan takutlah kepada Allah sebagaimana engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menguasaimu, ya, mampu melakukan apa saja terhadap dirimu.
Kemudian beliau membawakan waqala ba'dul arifin, perkataan orang-orang yang bijak, ahli hikmah, para salaf terdahulu, idza takallamta, kalau engkau ingin bicara, fadkur sam'allahi lak, maka ingatlah bahwa Allah mendengar ucapanmu. Wa iza sakatta, dan apabila engkau diam, fadkur nadharahu ilaika, maka ingatlah bahwasanya Allah sedang melihat dirimu. Dan ini kemudian beliau membawakan dalil-dalil dari dalam Al-Quran yang berkaitan Allah Maha dekat, Allah Maha melihat, dan Allah Maha mengetahui segala ucapan dan juga perbuatan hamba-hambanya. Ya, di antaranya beliau membawakan surat Qaf ayat 16 sampai 18. Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia, kata Allah, Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam jiwa mereka, dan kami lebih dekat daripada urat leher mereka. Yang dimaksud di sini para malaikat. Adapun ilmu Allah meliputi semua makhluknya. Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, ketika dua malaikat ya dari kanan dan dari kiri mereka duduk di hadapan makhluk tersebut, manusia tersebut, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang manusia ini berbicara melainkan di hadapannya ada malaikat raqib yang mengawasi, atid, dan yang mencatat. Begitu juga ayat yang lainnya ya. Di antaranya ini disebutkan di dalam surat Yunus ya, ayat 61. Allah berfirman, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda." Allah berfirman, ya, dan tidaklah engkau dalam suatu perkara, dan tidak juga engkau sedang membaca Al-Quran, dan tidak juga engkau sedang beramal dari suatu amalan, melainkan Allah menyaksikan. Para malaikat menyaksikan, Allah menyaksikan istufiduna fihi, ketika kalian melaksanakan atau mengerjakan perbuatan tersebut. Ya. Setelah itu, ya, beliau memberikan makna secara khusus lagi dari hadis ini. Nah, maksudnya Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala setelah membawakan tentang makna meninggalkan yang tidak bermanfaat tadi, sampai korelasi dengan merasa diawasi Allah, kemudian sampai pada derajat ihsan, sampai pada derajat malu kepada Allah, kemudian beliau menyebutkan makna yang lain dari makna meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Kata beliau, wa aktsaru ma yuradu bitarki ma la ya'ni, dan kebanyakan apa yang dimaksud atau makna dari hadis meninggalkan apa yang tidak bermanfaat, maksudnya bitarki ma la ya'ni hibdil lisan min lawil kalam kama usyiru ila dzalika fil ayatil ula allati hiya fi surati Qaf. Yang dimaksud dengan meninggalkan yang tidak bermanfaat itu kebanyakan maknanya meninggalkan dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Maksudnya di sini harus menjaga lisan dari perkataan yang tidak bermanfaat, sebagaimana yang beliau sebutkan pada surat Qaf itu, ya, yaitu tentang wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah mereka berbicara melainkan ada malaikat yang mengawasi dan mencatat. Kemudian beliau membawakan dalil-dalil tentang pentingnya menjaga lisan dan bahayanya lisan. Di antaranya beliau rahimahullah taala membawakan hadis yang diriwayatkan dari Husain ya, dari Nabi SAW, yang diriwayatkan dalam Musnad Ahmad ya. Nabi SAW pernah bersabda, inna min husni islamil mar'i, di antara sempurnanya Islam seseorang, qillatal kalam fima la ya'nihi, sedikitnya dia berucap sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Artinya dia sedikit berkata-kata ya, sedikit berbicara, kecuali bicara yang bermanfaat. Kemudian beliau membawakan riwayat dari Kharaiti dari hadis Ibnu Mas'ud, dia berkata, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul, seseorang pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, ini muta'un fi qaumi, aku ini ditaati oleh kaumku. Dia pemimpin ya, lelaki ini. Fama amuruhum, lalu apa yang harus aku perintahkan untuk kaumku? Ya, dia meminta nasihat kepada Nabi SAW apa yang harus dia perintahkan kepada kaumnya, karena dia ditaati oleh kaumnya. Maka Nabi SAW bersabda, murhum bi ifsya'is salam, perintahkan kaummu untuk menyebarkan salam, wa qillatil kalam illa fima ya'nihi, dan perintahkan untuk sedikit berbicara kecuali berbicara yang
bermanfaat saja. Kemudian beliau membawa ucapan para salaf, ya, di antaranya Umar bin Abdis, ya, rahimahullah taala, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'nihi. Barang siapa yang menghitung-hitung lisannya, yang menjaga atau menghitung-hitung ucapannya daripada amalannya, maka pasti dia akan sedikit sekali berbicara, kecuali dia berbicara yang bermanfaat. Kemudian beliau membawakan hadis bahwasanya Mu'adz bin Jabal, ya, pernah berkata kepada Rasulullah SAW ketika Nabi menyebutkan bahaya lisan, ya, maka Mu'adz bin Jabal rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu pun mengata, ya Rasulullah, anu akhidhu bima natakallamu bihi, apakah kami akan diazab Allah karena apa yang kami ucapkan? Maka Nabi mengatakan, sakilat ka ummuka ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, ya, tunggu, kata Nabi SAW, wahal yakubbun nasa ala manakhirihim finnari ila hasaidu alsinatihim. Betapa banyak orang yang dicemplungkan, ya, dilemparkan, ya, di wajahnya dicemplungkan ke neraka, atau batang hidungnya dilemparkan ke neraka, melainkan itu akibat ucapan-ucapan mereka, ya. Kemudian, ya, beliau membawakan riwayat yang lainnya, di antaranya diriwayatkan oleh Asad ibn Musa dari Abu Ma'syar dari Muhammad ibn Ka'ab. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, awwalu man yadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah. Kata Nabi, nanti ada orang yang paling pertama masuk ini dialah ahli surga. Maka para sahabat menunggu. Fadakhala Abdullah ibn Salam radhiyallahu ta'ala. Ternyata yang datang adalah Abdullah bin Salam. Faqama ilaihin nas fa akhbiruhu wa qalu lahu akhbirna bi awthaqi amalika fi nafsik. Lalu mereka pun akhirnya mendatangi Abdullah bin Salam. Kemudian mereka mengabarkan bahwa Nabi mengabarkan engkau adalah ahli surga. Lalu mereka pun bertanya, amalan apa yang kau amalkan wahai Abdullah bin Salam? Kemudian beliau pun mengatakan, Abdullah bin Salam, ya, tawadu, dia mengatakan, inna amalillah dhaif. Sungguh amalanku biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial. Kemudian beliau pun mengatakan, mungkin, ya, ausaku ma'arju bihi, mungkin yang dimaksud kalian mungkin sesuatu yang spesial. Ini pun ya, menurut beliau biasa aja, yaitu salamatus sadri, selamatnya hati beliau dari kedengkian, kesombongan, ya, takabur dan yang lainnya, hasad, ya, watarki ma la ya'ni, dan aku meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagiku. Maka ini keutamaan bagi orang yang meninggalkan amalan, perbuatan atau perkataan yang tidak bermanfaat baginya dan menjaga hatinya, maka mudah-mudahan dia termasuk ahli surga sebagaimana yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat tentang Abdullah bin Salam, ya. Kemudian bahayanya orang yang sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Baik ucapannya ngaco, ya, ucapannya sembarangan, pokoknya nulis-nulis juga dia nggak ada manfaatnya, ya, tulisannya, perbuatannya juga tidak ada bermanfaatnya. Apa kata beliau, ya? Beliau meriwayatkan beberapa riwayat dari salaf, diantaranya dari Abu Ubaidah dan dari Hasan. Beliau mengatakan, ya, min alamati iradillahi ta'ala anil abdi an yaj'ala syaglahu fi ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Allah, ya, membiarkan seorang hamba, ya, membiarkan seorang, maksudnya Allah tidak memberikan taufik kepadanya, ya. Allah membiarkan apa? Tanda-tandanya Allah jadikan orang itu sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Berkata Sahal ibn Abdullah As-Tustari, man takallama fi ma la ya'nihi hurimas sidq. Barang siapa yang berkata-kata apa-apa yang tidak bermanfaat baginya, dia diharamkan sifat atau perkataan yang jujur, ya. Kemudian beliau di akhir, ya, menyebutkan makna hadis ini lagi, ya, penjelasan hadis ini lagi. Kata beliau, wahadal hadis, dan hadis ini juga yadullu ala anna tarka ma la ya'nil mar'i min husni islamihi. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, ini menunjukkan kesempurnaan Islamnya, kebaikan Islamnya.
fa idza taraka ma la ya'nihi, apabila dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya, wa fa'ala ma ya'nihi kullahu, dan dia melakukan amalan yang bermanfaat baginya, faqad kamulah husnu islamihi, maka menunjukkan sempurnanya keislaman dia. Ya, sempurnanya keislaman dia. Kemudian beliau menyebutkan waqad ja'atil ahaditsu bi fadli min husni islamuhu wa annahu tudha'afu hasanatuhu. Ya. Dan tunggu datang banyak hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan orang-orang yang sempurna Islamnya, bahwa kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah, wa tukaffiru sayyi'atahu, dihapuskan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya. Wa dhahir anna kasratal mudha'afa takunu bihasbi husnil Islam. Dan secara zahir, kata beliau, hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwa banyaknya balasan dari Allah, berlipat ganda balasan bagi orang-orang Islam tersebut yang Allah berikan, yaitu itu bagi orang-orang yang Islamnya sempurna, Islamnya yang baik, yang dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat baginya. Ya. Jadi balasan-balasan yang berlipat ganda itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar Allah memperbaiki lisan kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki amalan kita, dan memperbaiki cucu anak keturunan kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Nas'alullah salama wa afiyah wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal Syekh Muhammad. Barakallahu fikum. Baik, Masya Allah. Syukron Ustaz atas materi yang sudah disampaikan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada jamaah yang hendak bertanya, boleh bertanya secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu, atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan bagi yang merasa pertanyaannya butuh privasi, bisa langsung mengirimkan pertanyaannya kepada MC. Baik, monggo pada para jemaah. Alhamdulillah sudah ada yang raise hand. Kami persilahkan kepada Ummu Amar, bisa bertanya pada Ustaz. Ya, jazakumullahu khairan. Ahi Muhammad, Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya. Ada yang ingin ditanyakan Ustadz tentang pahala yang diberikan pada perbuatan walaupun sebesar biji zarah. Demikian pula dengan dosa. Tetapi kalau dalam umat Islam, itu kita tahu bahwa dosa-dosa kecil itu diampuni. Kalau misalnya tadi kesalahan sebesar biji zarah, kemudian kita beristighfar, memohon ampun atau melakukan hal baik, itu kan akan dihapuskan. Bagaimana tentang hisab atau pencatatannya, Ustadz? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Wa jazakumullah khair, barakallahu fikum. Naam. Tingkatan dosa itu memang disebutkan ya di dalam Al-Qur'an. Ada dosa yang sangat besar, ada dosa-dosa yang disebut dengan kabair, dosa-dosa besar. Ada dosa-dosa yang kecil ya. Maka dosa yang paling besar Allah sebutkan inna syirka la zulmun azim dalam surat Luqman, itu sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha dalam surah An-Nisa. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan ya. Kalau dia meninggal dalam kesyirikan dan tidak bertobat ya. Kalau dia bertobat tetap Allah ampuni karena Allah mengampuni semua dosa selama dia masih hidup. Kemudian ada dosa-dosa besar. Kemudian ada dosa-dosa kecil. Dan orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, orang-orang tauhid, ya, orang-orang muslim, maka mereka apabila melakukan dosa-dosa yang kecil dan mereka menjauhi dosa-dosa yang besar, maka akan diampuni dosa-dosa yang kecil tersebut. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima."
Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah menjamin nukafir ankum sayyiatikum, kami akan ampuni dosa-dosa kecil kamu. Begitu juga ketaatan-ketaatan, kewajiban-kewajiban yang Allah cintai seperti sholat, ya 5 waktu, kemudian zakat, puasa Ramadan, kemudian haji, umroh, itu semua bisa menggugurkan dosa-dosa yang kecil. Allah berfirman, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan tersebut, ya, sebagian ulama menyebutkan kebaikan di sini adalah sholat itu ya, karena konteks ayat itu tentang sholat 5 waktu. Sholat itu atau kebaikan-kebaikan itu yang Allah wajibkan, yuzhibnas sayyiat, dia akan menghapus dosa-dosa. Ya. Maka setiap seorang muslim ya melakukan amalan ketaatan itu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang kecil. Adapun dosa-dosa yang besar maka dia wajib bertobat dengan tobat dan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita yang bisa kami sampaikan wallahu taala alam. Nah. Iya, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon penjelasannya ketika kita mendengar dari penjelasan yang lalu bahwa kalau kita mengambil sedikit dari dunia, mungkin di sini yang dimaksudkan dengan zuhud, Ustadz, yang saya pahami. Tetapi sepertinya yang sedikit itu agak sulit, artinya kita masih ingin tanda kutip kemewahan dunia. Padahal sebenarnya itu pandangan kemewahan mungkin tidak berarti bagi orang lain yang lebih mampu dibanding saya. Apakah keinginan yang seperti ini belum punya sifat zuhud dalam diri saya? Mohon nasihat Ustadz, bagaimana bisa jadi zuhud dengan masih banyaknya hawa nafsu keinginan dari dunia. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Naam, apabila hati seorang hamba masih terikat dengan dunia, masih ingin masih ingin bermewah-mewahan dengan kehidupan dunianya, maka zuhud itu belum tertanam. Ya. Maksudnya dia belum mampu mencapai derajat zuhud tersebut. Karena zuhud ini amalan yang sangat tinggi, amalan para nabi, amalan orang-orang saleh dan orang-orang yang benar-benar mencintai akhirat. Lalu bagaimana kita mendapatkan? Bukan berarti kita tidak boleh ya, tidak boleh. Bukan berarti hati kita tidak terikat dengan dunia atau tidak sama sekali menikmati dunia. Enggak. Dunia ini dihalalkan. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizqi, kata Allah dalam surat Al-A'raf. Katakan siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan dan juga rezeki yang baik yang Allah keluarkan untuk hamba-hambanya. Artinya halal boleh. Tapi tentu seorang muslim, seorang mukmin, dia punya pilihan. Apalagi kalau dia punya kemampuan ya untuk Allah lapangkan misalkan dunianya, Allah lapangkan hartanya, Allah lapangkan usahanya, Allah lapangkan segala hal yang berkaitan dengan dunianya, maka dia punya pilihan. Entah dia menikmati kelapangan ini di dunia atau dia gunakan kelapangan ini untuk akhiratnya. Maka bagaimana agar saya mendapatkan zuhud ini? Berdoa, minta kepada Allah agar Allah memberikan hati yang takwa, agar Allah memperbaiki agama kita, memperbaiki dunia kita, dan memperbaiki akhirat kita. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna, wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna, wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, wal mauta rahatan lana min kulli syar. Doa itu ya. Kemudian setelah itu ya kita banyak tadabbur tentang negeri akhirat. Coba baca tentang kenikmatan surga, baca tentang perkara-perkara penyesalan orang-orang soleh di akhirat, di mana semua amalan mereka ketika melihat derajat orang lain lebih tinggi itu terjadi penyesalan, sehingga sebelum terjadi penyesalan itu maka kita berupaya, kita memilih. Nah, kita punya kemewahan, misal kita punya harta, kita memilih untuk zuhud, kita memilih untuk menggunakan secukupnya, bukan berarti nggak boleh, secukupnya, kemudian sisanya kita gunakan untuk di jalan Allah, kita infakkan di jalan Allah, kita bantu orang-orang yang susah, kita bantu orang-orang yang berdakwah, misalkan kita bantu orang-orang yang menegakkan atau fisabilillah, ya itu yang bisa kita upayakan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wallahu ta'ala alam. Iya, Ustadz. Baik, Masih satu lagi boleh?
Akhi Muhammad. Naam. Ya, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apabila kita melakukan suatu ibadah, tetapi ada kalanya ketika kita lakukan itu spontan dan tidak bermaksud apa-apa dan tidak mengharapkan apa-apa. Tapi di kemudian hari, misalnya setelah berpikir atau setelah mengingat kembali, ada keinginan bahwa kebaikan itu ingin dibalas. Ternyata kalau tidak dibalas, ada hati yang jahat yang mengatakan bahwa orang yang dibantu itu tidak baik, atau perkataan-perkataan seterusnya di dalam hati Ustadz. Bagaimana memiliki hati yang khusyuk dan mengikhlaskan apa-apa yang sudah dilakukan atau apa-apa yang terjadi. Jazakumullah khairan Ustadz atas nasihatnya. Wa jazakumullah khair. Yang pertama, kita harus selalu mengikhlaskan setiap ibadah kita. Ya, dan ikhlas itu tidak menafikan harapan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, harapan pahalanya dari sisi Allah, bukan dari sisi makhluk. Maka ketika kita beribadah, mengikhlaskan ibadah ini hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, kemudian kita berharap pahalanya dari sisi Allah, ini tidak mengapa. Ya, dan ini akan menghilangkan ria atau kesyirikan atau harapan-harapan kepada selain Allah. Ya, di dalam surat Al-Insan Allah menyebutkan innama nut'imukum liwajhillah ma nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi makan ini untukmu karena Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan balasan dari Allah. Kami nggak butuh dari kalian yang kami beri ini, baik itu balasan yang setimpal atau tidak, atau rasa terima kasih pun kami nggak butuh dari kalian. Kami benar-benar ini melaksanakannya karena Allah SWT. Sehingga hatinya tenang, hatinya bahagia. Ya, maka banyak-banyaklah kita berharap kepada Allah. Dan siapa yang berharap kepada Allah, maka Allah akan memberikan dengan balasan yang sempurna. Allah akan sempurnakan, Allah akan lapangkan hatinya. Kemudian Allah akan memberikan banyak keberkahan pada dirinya. Wallahu ta'ala alam. Nah, mungkin Baik, syukran Ustaz. kita cukupkan. Kita